Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain S. dengan NIM 601012024. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Technopreneurship yang berjudul meringkas buku yang berjudul Dasar-Dasar Kewirausahaan. Langsung saja, yang pertama itu dasar-dasar kewirausahaan. Bagian pertama untuk perguruan tinggi dan dunia bisnis, yang ditulis oleh Agung Purnomo, Aceh Sudirman, Abdul Rozak, Hasibuan Adriansan Sudarso, Syafrida Hapni Syahir, Salmiah, Rini Mustuti Dina Kambina, Trikordayati, Janner Simarmata. Kata entrepreneur berasal dari bahasa Prancis dan jika diterjemahkan secara bahasa berarti di antara pengambil. Between taker atau menuju di antara. Go between. Pengusaha secara umum dapat didefinisikan sebagai seseorang yang mengambil risiko dan memulai sesuatu yang baru. Entrepreneur atau wirausaha atau pengusaha atau wira swasta adalah orang yang mengabdikan diri untuk mencari sesuatu yang baru dan mengeksploitasi gagasan dan visi baru menjadi peluang yang menguntungkan dengan menanggung risiko yang terlibat dalam proses. Perkembangan konsep wirausaha menjelaskan bahwa konsep wirausaha telah berkembang melalui berbagai tahap yang masing-masing menekankan aspek fungsi wirausaha yang berbeda. Yang pertama yaitu kegiatan bisnis. Perkembangan konsep pertama adalah istilah wirausahawan. Untuk kegiatan bisnis pada abad 1800, sementara fokus pada fungsi kewirausahaan sebagai koordinasi, organisasi, dan pengawasan. Bagian kedua yaitu inovasi. Fase selanjutnya dalam evaluasi konsep wirausaha ditandai dengan penekanan pada inovasi. Pengusaha di era modern adalah seorang individu yang belum diuji oleh pengalaman di cabang manufaktur yang bersangkutan produk yang belum dikenal konsumen, sumber baru bahan baku atau pasar baru, dan kehidupan. Adapun beberapa hakikat kewirausahaan yang melekat menjadi karakter khas sebagai berikut. Yang pertama kegiatan ekonomi, yang kedua aktivitas kreatif, yang ketiga kecenderungan berorientas bisnis, yang keempat kegiatan perorganisasian, yang kelima kegiatan penanggungan risiko, yang keenam proses dinamis, yang ketujuh aktivitas inovatif, yang kedelapan aktivitas bertujuan, yang kesembilan fungsi prestasi tinggi, yang kesepuluh kegiatan profesional, yang kesebelas bukan sifat kepribadian tetapi perilaku, yang kedua belas praktek berbasis pengetahuan, yang ke-13 keterampilan manajerial dan fungsi kepemimpinan, yang ke-14 berdasarkan prinsip bukan intuisi. Selanjutnya itu kewirausahaan di Indonesia. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita era Kabinet Kerja menyampaikan bahwa tingkat kewirausahaan Indonesia masih rendah, sehingga bangsa Indonesia harus menerima status ranking 94 dari 137 negara berdasarkan hasil survei global. Entrepreneurship Monitor. Wiranto selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum pada tahun 2019, kajian kewirausahaan menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi negara maju tak kalah jumlah wirausahawan didorong dengan lebih dari 14% dari risiko penduduknya pada akhir 2019. Alasan pertama rendahnya kewirausahaan di Indonesia adalah sistem pendidikan Indonesia yang kurang mendukung siswa guna tumbuh dan berkembang menjadi seorang pengusaha. Berwirausaha masih dianggap sebagai karir yang berisiko dan kurang menjanjikan. Selanjutnya itu pola pikir berwirausaha. Yang pertama, bagaimana pengusaha berpikir. Pengusaha sering dituntut untuk dapat membuat keputusan dalam lingkungan yang mempunyai tingkat ketidakdisiplinan yang tinggi, di mana risiko yang dihadapi juga tinggi, tekanan waktu yang mendesak, dan emosional. Yang kedua, tuntutan dalam berpikir seorang pengusaha. Dalam lingkungan yang tak pasti, pengusaha dituntut untuk menumbuhkan efektuasi
beradaptasi secara kognitif dan belajar dari kegagalan. Yang ketiga itu proses berpikir efektuasi adalah proses yang dimulai dengan apa yang dimiliki seseorang atau siapa mereka yang mereka tahu dan siapa yang mereka tahu, lalu memilih di antara hasil yang mungkin dicapai. Yang keempat, menggunakan proses efektuasi untuk membangun perusahaan. Proses efektuasi memungkinkan pengusaha menciptakan beberapa efek yang mungkin terjadi tanpa memperhatikan tujuan akhir yang akan dicapai dari apa yang telah dimulai. Proses ini bukan hanya memungkinkan realisasi beberapa efek yang mungkin terjadi, tetapi juga memperoleh pengambilan keputusan mengubah tujuan. Yang kelima yaitu kemampuan beradaptasi secara kognitif adalah menggambarkan sampai sejauh mana pengusaha bersikap dinamis, fleksibel, mengatur diri sendiri, dan terlibat dalam proses mendapatkan kerangka kerja, pengambilan beragam keputusan yang berfokus pada kemampuan mereka, serta memproses perubahan dalam lingkungan mereka lalu bertindak terhadap perubahan tersebut. Yang keenam, kerangka kerja pengambilan keputusan adalah pengetahuan sebelumnya yang terorganisir tentang orang dan situasi yang digunakan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Yang ketujuh, pertanyaan-pertanyaan untuk mencapai standar kognitif. 1. Pertanyaan pemahaman adalah pertanyaan yang didesain untuk meningkatkan pemahaman pengusaha tentang sifat alamiah lingkungan. Yang kedua, tugas keterkaitan adalah tugas yang didesain untuk menstimulasi pengusaha untuk berpikir tentang situasi saat ini yang berkaitan dengan kesamaan dan perbedaan dalam situasi yang sebelumnya dihadapi. Yang ketiga, tugas strategi adalah tugas yang didesain untuk menstimulasi pengusaha agar berpikir tentang strategi-strategi yang sesuai untuk memecahkan permasalahan atau mengejar peluang. Yang keempat, tugas refleksi adalah tugas yang didesain untuk menstimulasi pengusaha agar berpikir tentang pemahaman dan perasaan mereka seiring kemajuan yang mereka lakukan di sepanjang proses kewirausahaan. Selanjutnya itu kegagalan dapat menjadi sesuatu yang berharga apabila terdapat sesuatu yang dapat dipelajari dari kegagalan tersebut. Proses pembelajaran dari kegagalan baik dari pengusaha dan pihak-pihak yang menjadi wirausahawan. Selanjutnya, pengusaha yang memiliki pengalaman lebih banyak akan memiliki lebih banyak pengetahuan untuk melakukan peran dan tugas yang dibutuhkan secara lebih efektif dalam meraih keberhasilan. Pengalaman ini tidak hanya diraih melalui keberhasilan, bahkan lebih banyak berasal dari kegagalan. Berikutnya yaitu kesedihan adalah respon emosi negatif ketika seseorang merasakan kehilangan sesuatu yang penting. Kesedihan dapat mengganggu kemampuan pengusaha untuk belajar dari kegagalan dan motivasi untuk mencoba lagi. Kesedihan harus dipulihkan agar pengusaha mampu bangkit dari keterpurukan akibat kegagalan dan usahanya. Pengusaha akan merasa pulih dari kesedihan ketika pikiran tentang kejadian di sekelilingnya yang berujung pada kegagalan bisnis tidak lagi menimbulkan respon emosi yang negatif. Orientasi pada kehilangan, pendekatan pemulihan. Kesedihan yang berorientasi pada kehilangan adalah pendekatan pemulihan kesedihan yang melibatkan usaha pemrosesan sejumlah aspek dari pengalaman kehilangan dan sebagai hasil proses memutuskan ikatan emosional dari objek yang hilang. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.